Di balik segelas susu kambing yang menyehatkan, tersimpan sebuah narasi tentang keamanan dan ilmu pengetahuan. Jadi, ini bukan sekadar minuman, melainkan produk pangan dengan potensi risiko yang perlu kita mitigasi. Bagi para mahasiswa yang mendalami ilmu dan teknologi daging, susu, dan telur, memahami proses di balik layar adalah sebuah keharusan. Disinilah pasteurisasi mengambil peran utamanya, menjadi garda terdepan agar susu tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dari ancaman mikroba berbahaya yang kasat mata. Proses ini menghubungkan susu segar dari peternakan ke gelas di meja makan, dengan fondasi sains dan ketelitian. Tujuan kita lugas, panduan praktis, bebas jargon. Kita bedah langkah demi langkah dari persiapan hingga penyimpanan, agar proses benar dan anti gagal, memperpanjang umur simpan, memberdayakan Anda mengolah susu secara bertanggung jawab. Mari mulai. Setiap pekerjaan besar dimulai dengan persiapan yang matang. Pastikan semua alat tersedia dan memenuhi standar kebersihan tertinggi. Bahan utama, susu kambing segar dari kambing yang sehat, diperah higienis, dan idealnya segera diolah. Siapkan air bersih dan es untuk pendinginan cepat. Sediakan larutan pembersih khusus pangan. Peralatan, panci stainless steel, hindari aluminium, termometer digital, pengaduk, saringan kain filter susu, dan wadah pendingin. Cuci, bilas, lalu sanitasikan peralatan sebelum digunakan. Cuci tangan, dan gunakan sarung tangan sekali pakai. Pastikan area kerja bersih, rapi, semua dalam jangkauan. Siapkan wadah untuk kotoran hasil penyaringan. Sediakan kain bersih untuk tumpahan. Dengan persiapan matang, landasan kokoh telah dibangun. Kita siap melangkah ke tahap pasteurisasi. Semua dimulai dari alat yang bersih dan akurat. Langkah pertama, penerimaan dan inspeksi susu sesaat tiba. Periksa warna, putih bersih, kadang semburat kekuningan. Aroma harus segar tanpa bau tajam, asam atau langu. Gumpalan atau warna tak normal adalah tanda bahaya. Singkirkan. Jika lolos inspeksi, lanjut ke penyaringan. Gunakan saringan kain halus atau filter sekali pakai yang disanitasi. Tuang perlahan agar kotoran fisik seperti rambut, debu, jerami tertahan. Penyaringan mencegah partikel gosong saat pemanasan. Semua wadah yang bersentuhan harus steril. Cuci tangan sebelum dan menangani susu. Jika jeda, simpan di bawah minyak doli untuk menahan pertumbuhan mikroba. Jangan biarkan di suhu ruang lama, bakteri berkembang cepat. Dengan susu bersih dan dingin, kita masuk ke tahap pemanasan. Kontrol adalah kunci sejak awal. Metode yang direkomendasikan, Low Temperature Long Time, LTLT. Target suhu 63 derajat Celcius, 145 derajat Fahrenheit. Durasi tepat 30 menit secara konstan. Pastikan ujung sensor di tengah volume tidak menyentuh dasar panci. Nyalakan api chill sedang, panaskan perlahan, dan sabar. Aduk perlahan untuk distribusi panas merata dan cegah gosong. Saat mencapai 63 derajat Celcius, mulai hitung waktunya. Jaga suhu stabil, fluktuasi kecil 1-2 derajat Celcius masih toleran. Aduk sesekali, pantau termometer secara cermat. Selama 30 menit, bakteri patogen dilumpuhkan secara efektif. Timer berbunyi. Pemanasan selesai, mata pin pengat panci dari kompor. Hati-hati, susu panas beras segera siapkan pendinginan cepat. Tujuan, turunkan dari 63 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius atau lebih rendah. Harus cepat, karena bakteri termofilik atau spora bisa bangkit jika pendinginan lambat. Gunakan bak lebih besar, isi air dingin dan es melimpah. Letakkan panci hati-hati, pastikan air es tidak masuk ke panci. Aduk terus agar konveksi panas merata dan lepas ke dinding panci. Aduk juga air es di sekeliling untuk percepat transfer dingin. Pantau suhu hingga mendekati 4 derajat Celcius. Saat mencapai 4 derajat, pendinginan selesai. Angkat panci dan keringkan bagian luar. Susu kini stabil, siap pengemasan dan penyimpanan. Pendinginan cepat yang benar menahan pertumbuhan mikroba. Kita ciptakan lingkungan tak bersahabat bagi mikroba. Susu tetap aman hingga saat dikonsumsi. Pengemasan melindungi hasil kerja. Gunakan botol kaca atau wadah plastik food grade. Cuci bersih dan sterilkan. Direbus atau direndam larutan sanitasi. Tuang susu dingin, sisakan ruang kepala, tutup rapat untuk cegah kontaminan. Segera simpan di lemari es. Jaga 4 derajat Celcius atau lebih rendah. Pada suhu ini, pertumbuhan mikroba sangat terhambat. Umur simpan 3 hingga 5 hari, bisa hingga 1 minggu tergantung kebersihan awal. Selalu beri label tanggal dan catat untuk pelacakan. Sebelum konsumsi, periksa kejernihan dan warna. Cium aromanya, cicipi sedikit jika yakin. Jika tersedia, uji pH, normal 6,6 hingga 6,8. Penurunan signifikan menandakan kerusakan. Utamakan keselamatan, hati-hati panci panas dan air es.
Pastikan termometer terkalibrasi, dokumentasikan suhu dan waktu. Dengan disiplin kualitas dan keselamatan, proses menjadi efektif dan aman. Kita telah menelusuri setiap kelok proses pasteurisasi, dari teori ke praktik. Rangkuman: seleksi susu berkualitas, penyaringan teliti, pemanasan 63 derajat Celcius selama 30 menit, pendinginan cepat ke 4 derajat Celcius, lalu pengemasan higienis dan penyimpanan dingin. Ini bukan sekadar umur simpan, ini tentang kesehatan masyarakat. Ilmu yang Anda pelajari menjadi bermakna saat diterapkan. Jangan ragu mencoba. Kegagalan awal adalah guru terbaik. Lakukan disiplin, perhatikan detail, utamakan kebersihan dan keselamatan. Catat temuan dan diskusikan dengan dosen dan rekan. Kemampuan pasteurisasi yang benar memberdayakan. Dari konsumen menjadi produsen yang sadar kualitas dan keamanan. Anda menjadi bagian dari solusi rantai pangan yang lebih baik. Kenakan Just Lab, siapkan peralatan, dan mulailah praktik. Buktikan bahwa ketelitian mengubah susu mentah menjadi sumber gizi yang aman. Selamat mencoba.